Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan juga bahagia tentunya. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai penulisan laporan bisnis pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bu Betari Maharani SEMSC yang beranggotakan yaitu saya Siti Amalina Soleha 1901010065, Izan Fadlur Rozaki 1901010072 dan Muhammad Rihan 1901010085. Mengenai definisi dari laporan bisnis ini, menurut para ahli yaitu Herta A. Murphy and Harper W. Hildebrand dalam bukunya yaitu Effective Business Communication mendefinisikan laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan juga rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut ahli Himstreet and Betty dalam bukunya yang berjudul Business Communication mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sehingga jika kita simpulkan bahwa laporan bisnis mempunyai berbagai karakter seperti netral, tidak memihak, objektif, menyampaikan informasi dengan baik untuk internal maupun eksternal. Biasanya laporan ini diminta oleh mereka memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki tujuan tertentu untuk membantu pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Setelah mengetahui definisi dari laporan bisnis, kemudian apa kegunaan penulisan laporan bisnis ini bagi suatu organisasi bisnis? Yaitu bagi suatu perusahaan, umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, antaranya seperti untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya itu seperti laporan operasional dan juga laporan kegiatan personal. Kemudian dapat juga untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan juga prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya kebijakan penetapan posisi kerja. Lalu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan analisis dampak lingkungan, dan juga laporan ketenagakerjaan atau perburuhan. Kemudian untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal dan juga eksternal perusahaan, misalnya laporan perkembangan dan juga laporan akhir suatu kegiatan. Kemudian untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas masalah tertentu, misalnya itu seperti laporan penelitian atau riset, dan juga laporan troubleshooting dan juga laporan justifikasi. Lalu ada juga untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, misalnya digunakan sebagai proposal penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana aliran suatu laporan bisnis yang dilakukan oleh beberapa stakeholder perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris, manajemen eksekutif, dan juga beberapa operasional dan juga staf seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan juga personalia. Mengapa terlihat panah dari bawah ke atas? Seperti sudah dijelaskan tadi, biasanya laporan bisnis ini diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Jadi alurnya dari bawah seperti staf produksi, keuangan, pemasaran, dan juga personalia melaporkan bagaimana kondisi dari bidang mereka masing-masing dan juga dilaporkan menuju manajemen eksekutif. Kemudian manajemen eksekutif melaporkan kepada dewan komisaris dan juga dewan komisaris melaporkan kepada pemegang saham. Dan mereka berunding untuk pemecahan masalah jika ada masalah tertentu atau isu-isu tertentu. Golongan bisnis report ada 8. Yang pertama adalah penggolongan bisnis report menurut fungsinya, yang kedua penggolongan bisnis report menurut subjeknya, yang ketiga adalah menurut formalitasnya, yang keempat adalah menurut keasliannya, yang kelima menurut frekuensinya, yang keenam menurut jenisnya, yang ketujuh menurut kegiatan proyek, dan yang ke-8 adalah menurut pelaksanaannya. Persiapan penulisan bisnis report. Yang pertama adalah
mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua adalah mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Yang keempat adalah mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima adalah menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Business report. Yang pertama adalah pendahuluan. Ada 11 pertimbangan. Yang pertama, pemberi kasus. Yang kedua, layout atau rencana presentasi. Yang ketiga, masalah yang akan dilaporkan. Yang keempat, maksud penulisan laporan. Yang kelima, ruang lingkup. Yang keenam, metodologi. Yang ketujuh, sumber primer dan sekunder. Yang kedelapan adalah latar belakang situasi. Yang kesembilan adalah definisi istilah. Yang kesepuluh, keterbatasan yang dimiliki. Yang ke-11 adalah rekomendasi keputusan. Yang kedua adalah teks, membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ada 5 opsi. Yang pertama adalah rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan. Yang kelima adalah proporsi. Organisasi tubuh bisnis report. Cara menyusun tubuh bisnis report. Cara A adalah cara deduktif atau langsung. Karakteristik pembaca eksekutif yang sibuk, lebih suka menentukan sesuatu dengan segera, ingin menganalisis data dengan lebih baik, ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera, lebih menyukai laporan deduktif. Adapun cara induktif, karakteristik pembaca, ingin memahami penjelasan rinci terlebih dahulu agar dapat memahami kesimpulan, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga adalah merasa kesimpulan tidak bisa dan tidak menerimanya. Yang keempat, perlu membaca keseluruhan laporan. Yang kelima, lebih menyukai laporan induktif. Cara menyusun teks laporan bisnis. Salah satu tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan bisnis adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks laporan bisnis. Anda harus membuat keputusan sebelum mulai menulis laporan. Anda dapat mengembangkan teks dengan cara-cara berikut ini. 1. Membuat topik-topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal yang umum dalam membuat suatu laporan. Judul utama Anda mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, pemecah masalah, manfaat, atau karakteristik. Apabila tujuan laporan Anda adalah menentukan apakah suatu perusahaan harus membeli produksi sendiri atau menyewa dari perusahaan lain, keputusan pertama adalah bagaimana menentukan kriteria yang paling penting. 2. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan pengembangan dapat menggunakan aturan secara kronologis. Periode waktu seperti tanggal, bulan, atau tahun, jam, dan musim akan lebih sesuai dengan pokok pembahasannya. 3. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. Organisasi ini bermanfaat untuk mendeskripsikan lokasi atau tempat, apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, pusat pembelanjaan, atau perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar secara geografis ke berbagai penjuru dunia. 4. Menjalankan suatu proses atau prosedur. Cara mengembangkan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahap-tahap, katakanlah tahapan kebijakan, operasi mesin, tahapan prosedur, melakukan tabungan atau penarikan simpanan. 5. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Urutan pertama menyusun ide-ide, kejadian, atau topik yang paling penting, selanjutnya baru yang kurang penting atau tidak penting. 6. Menyusun urutan tingkat familiaritas. Cara mengembangkan dilakukan dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau simple atau familiar, kemudian meningkat ke lebih kompleks atau yang kurang familiar. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa Anda akan lebih mudah memahami hal yang sudah diketahui sebelumnya ketimbang yang tidak atau yang belum diketahui.
7. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini kurang diminati kecuali Anda yakin bahwa pembaca sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Anda dapat menggunakan cara ini jika misalnya Anda melaporkan seorang ahli yang berpidato di gedung pertemuan pada perusahaan Anda dan Anda diminta untuk hadir. 8. Pemecahan masalah. Cara yang populer ini membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara ini umum digunakan untuk mengorganisasikan suatu presentasi yang bersifat persuasi. Jenis-jenis judul dalam penulisan laporan. Jenis-jenis judul dapat digolongkan ke dalam 4 judul, yaitu 1. Judul topik, 2. Judul kalimat, 3. Judul kalimat imperatif, 4. Judul varian. Judul topik merupakan judul yang paling familiar atau umum dan terdiri atas kata tunggal, beberapa kata atau frase singkat. Judul kalimat lengkap selalu mencakup subjek dan predikat. Judul kalimat imperatif dimulai dengan suatu kata kerja dan tidak memiliki subjek. Sementara judul varian biasanya dimulai dengan partisiple. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis-jenis judul. 1. Judul topik. Contohnya persiapan atau persiapan sebelum menulis pelaporan. Judul kalimat lengkap. Contohnya persiapan itu penting sebelum menulis laporan atau persiapan itu penting. Yang ketiga, judul kalimat imperatif. Siapkan secara efisien atau siap sebelum menulis laporan. 4. Judul varian. Mempersiapkan sebelum menulis laporan. Judul yang baik harus jelas dan menunjukkan subjek yang kita jelaskan. Di samping itu, apabila sebuah kata dipilih sebagai judul topik, usahakan kata tersebut tidak menunjukkan pengertian yang terlalu luas. Metode kerangka. Sebelum Anda menulis laporan, kerangka akan membantu Anda untuk melihat hubungan di antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih overlapping. Sebelum Anda dapat membahas judul dan subjudul, terlebih dahulu akan dibahas jenis-jenis judul, format kerangka, dan paralelisme judul. Format kerangka. Untuk kerangka singkat atau pendek, short outline, yaitu hanya 3 atau 4 judul dan subjudul, dan mungkin lebih baik memilih format yang sederhana atau simpel. Sedangkan untuk kerangka yang panjang, Anda dapat menggunakan salah satu dari ketiga cara yang tersedia. Kombinasi angka dan huruf. Paling populer dalam dunia bisnis dan sekolah. Sistem desimal lebih banyak digunakan dalam laporan sains dan teknik. Sementara kombinasi angka huruf lebih banyak digunakan oleh mereka yang senang dengan huruf-huruf sebelum sampai pada judul utamanya. Paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Ini berarti bahwa judul harus mempunyai bentuk gramatikal yang sama, seperti semua merupakan kata, benda, frasa, atau kalimat. Sebagai contoh, paralelisme kombinasi angka huruf dapat digambarkan sebagai Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, dan Romawi 5. A, B, C, D di bawah Romawi 1 yaitu 1, 2, dan 3. Di bawah Romawi 2 A, 1, dan 2. Di bawah Romawi 2 B, A kecil dan B kecil. Di bawah Romawi 2 B besar dan 2, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.